Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerfaiza Zahra dengan NIM 41523001008. Pada video-video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal-soal UAS generatif AI. Kita langsung saja ke videonya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal uh, satu yang A. Jelaskan demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Nah, di sini juga ada link referensi atau acuan lah intinya dalam menjawab soal ini. Nah, di sini saya udah ada uh, inti dari si artikel tersebut, tutorial, jadi demonstrasi cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Tutorial text generation with RNN dari link TensorFlow yang diberikan mendemonstrasikan proses menghasilkan teks menggunakan karakter level recurrent natural network atau RNN. Nah, pada metode ini, model tidak mempelajari kata secara langsung, melainkan mempelajari hubungan antar karakter seperti huruf, angka, spasi, dan tanda baca. Nah, dari link yang diberikan ini, dari link ini, dataset yang digunakan tuh adalah kumpulan karya dari William Shakespeare, sehingga model dapat mempelajari pola penulisan dan menghasilkan teks baru yang memiliki gaya yang serupa dengan data pelatihan. Nah, langkah-langkahnya tuh ada beberapa nih, ada beberapa. Kalau dari si link yang diberikan. Nah, pertama tuh ada mengunduh dan membaca dataset. Ini tahapan yang paling pertama itu mengunduh dataset menggunakan TF keras util-get underscore files yang dimana dataset kemudian dibaca sebagai teks format dengan UTF-8. Setelah itu dilakukan pengecekan jumlah karakter unik atau vocabulary, serta menampilkan sebagai isi teks untuk menghasilkan data berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya itu ada pre-processing data, yang dimana data teks kemudian diproses dengan menghasilkan setiap karakter. Selanjutnya, setiap karakter diubah menjadi representasi numerik menggunakan string lookup agar dapat diproses oleh RNN nantinya. Nah, hasil konversi ini berupa deretan angka yang merepresentasikan seluruh karakter dalam dataset. Langkah ketiga itu ada membentuk sekuen dan dataset training. Nah, karakter yang diubah menjadi angka tadi disusun menjadi beberapa urutan atau sekuen dengan panjang tertentu. Setiap urutan ini digunakan sebagai data masukan atau data input, sedangkan karakter berikutnya dijadikan sebagai target yang harus diprediksi oleh model. Setelah itu, pasangan input dan target diacak atau shuffle dan dibagi ke dalam beberapa batch menggunakan TF dataset agar proses pelatihan menjadi lebih efisien. Nah, model model ini dibangun. Jadi langkah selanjutnya ada membangun dan melatih model RNN. Model ini dibangun model dibangun menggunakan tiga lapisan, yaitu ada embedding, GRU, dan dense. Lapisan embedding mengubah indeks karakter menjadi vektor numerik. Lapisan GRU mempelajari hubungan antar karakter dalam suatu urutan, sedangkan lapisan dense menghasilkan prediksi karakter berikutnya. Sebelum pelatihan dimulai, digunakan fungsi sparse categorical procentopori sebagai loss function untuk mengukur kesalahan prediksi selama proses pelatihan. Bobot model diperbarui secara berulang sehingga kemampuan model dalam memprediksi karakter semakin baik. Nah, di sini ada juga kayak semacam diagram atau proses melatihnya. Gambar ini menunjukkan alur kerja dari si karakter level RNN. Karakter dimasukkan nih input char dimasukin dulu input charnya. Habis itu diubah menjadi vektor embedding.
melalui embedding layer nih di sini. Terus kemudian diproses oleh GRU. Eh, si GRU ini memanfaatkan informasi dari state sebelumnya untuk memahami konteks. Nah, habis itu output dari GRU diteruskan ke si Dense layer. Dense layer ini. Habis itu Dense layer menghasilkan logits. Nah, logits ini apa sih? Logits itu nilai skor mentah atau raw input yang dihasilkan oleh Dense layer sebelum diubah menjadi probabilitas menggunakan fungsi softmax. Nah, kurang lebih diagram Alura tuh kayak gini. Nah, si alur ini saya dapetin dari link dari artikel TensorFlow ini. Di TensorFlow ini kan mempersiapkan nih kayak yang tadi udah saya jelasin, itu mempersiapkan mengunduh data, terus memproses teks juga ada di sini. Tuh, tuh dia dijadiin satu persatu juga, kata huruf per huruf. Habis itu batch pelatihan dan ini bagian bangun modelnya. Setelah itu, setelah membangun dan melatih model, nantinya akan menghasilkan teks baru. Setelah model selesai, pembuatan memberikan beberapa karakter awal, yaitu set teks. Misalnya dalam RNN, link RNN ini tuh dia masukin kata-kata Romeo. Nih, nih Romeo. Sini tuh dia masukin Romeo. Berdasarkan input tersebut, model memprediksi satu karakter berikutnya. Karakter hasil prediksi kemudian ditambahkan ke dalam teks dan digunakan kembali sebagai input untuk memprediksi karakter selanjutnya. Nah, proses ini dilakukan secara berulang hingga menghasilkan teks panjang yang diinginkan. Pada tutorial atau link TensorFlow yang tadi, proses ini juga menggunakan parameter temperatur untuk mengatur tingkat variasi teks yang dihasilkan. Nah, nilai temperatur yang rendah nantinya akan menghasilkan teks yang lebih konsisten, sedangkan nilai yang lebih tinggi menghasilkan teks yang lebih bervariatif dan kreatif. Nah, yang terakhir tuh ada mengekspor dan mengevaluasi model. Tahapan terakhir menyimpan si ekspor model yang telah dilatih sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan dari awal. Selain itu, hasil teks yang dihasilkan dapat dievaluasi juga untuk melihat apakah susunan karakter, kata-kata, dan kalimat telah mengikuti pola yang dipelajari dari dataset si SPAR ini. Nah, apabila si model ini dilatih menggunakan data yang cukup dan berkualitas, teks yang dihasilkan akan tampak lebih alami dan menyerupai gaya penulisan pada si data pelatihan yang awal. Nah, apa sih kesimpulannya? Berdasarkan dari tutorial text generation dari TensorFlow itu, proses menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter dimulai dari mengunduh, membaca, melakukan preprocessing, membentuk sekuen dan dataset training, membangun serta melatih model, terus abis itu ada evaluasi juga, menghasilkan teks baru melalui prediksi karakter yang secara berulang. Kemudian mengekspor model untuk digunakan kembali. Nah, model tidak menghafal isi teks, tetapi mempelajari hubungan antar karakter sehingga mampu menghasilkan teks baru yang memiliki struktur dan gaya penulisan yang mirip dengan data pelatihan, yaitu si karya William tadi. Kurang lebih untuk penjelasan yang soal satu yang A, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.